Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Cahaya Putri Agustin. Saya merupakan siswi dari SMKN Negeri 6 Malang. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan, yaitu soal pertama, apa sih yang paling membuat kamu tertarik dan yakin untuk PKL atau magang di sini? Menurut saya, di Sarasia itu bisa memaksimalkan kompetensi, kemampuan, dan kapasitas peserta magang yang baik dari SMK maupun dari mahasiswa untuk beradaptasi di lingkup dunia kerja, seperti itu. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua, di Sarasia kita terbiasa bekerja dalam tim untuk meningkatkan kolaborasi dan mempelajari hal baru. Terkadang kita perlu mempelajari kemampuan baru untuk membantu rekan kerja kita. Bagaimana tanggapan kamu soal ini? Menurut saya itu wajar-wajar saja, karena kita juga berada di dalam dunia kerja, jadi kita harus bisa membantu rekan kerja kita. Lalu pertanyaan yang ketiga, seberapa penting kita menguasai metodologi atau teknis yang relevan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan? Menurut saya itu penting, karena untuk menunjang kegiatan pekerja kita selama di tempat PKL atau tempat magang. Lalu nomor 4, pernahkah kamu mengalami kegagalan? Jika pernah, bagaimana cara kamu menghadapi atau belajar dari kesalahan yang kamu buat? Kalau menurut saya itu orangnya perfeksionis, tapi setelah saya pelajari lebih lama dan saya berkecimpung di dunia organisasi, tidak usah terlalu perfect, karena tidak terlalu terlihat itu, tetapi saya juga tetap mengoptimalkan seluruh hasil kerja saya, bisa perfect dan tepat waktu, seperti itu. Lalu selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, strategi apa yang akan kamu pilih dan langkah konkret apa yang akan kamu ambil untuk mencapainya? Saya akan menentukan plan tersebut saya susun sesuai dengan menurut saya itu penting atau tidaknya. Misal itu penting dan waktunya mepet, jadi saya akan kerjakan itu terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya lanjut ke tugas penting lainnya, tapi waktunya yang tidak terlalu mepet, seperti itu. Lalu ke pertanyaan nomor 6, sebutkan nilai-nilai utama atau prinsip yang Sarasia pegang kuat. Menurutmu bagaimana sih kamu bisa menerapkan prinsip-prinsip itu dalam kegiatan PKL-mu? Kalau menurut saya itu bagaimana ya? Kalau menurut saya bisa menerapkan prinsip-prinsip itu dalam kegiatan sehari-hari saat saya PKL, seperti bekerja atau bertegur sapa, seperti itu. Jadi kita lebih bisa melakukan prinsip-prinsip itu dalam kegiatan PKL di perusahaan dengan orang banyak. Lalu lanjut ke nomor 7, dituntut buat bisa banyak hal, kadang juga harus fokus di satu bidang. Kamu lebih tertarik untuk belajar banyak hal baru, seperti bisa bermain di berbagai posisi, atau fokus dalam mendalami satu bidang yang paling kamu minati, jadi ahli di satu posisi? Kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau pekerjaan saya diganti-ganti. Jadi saya jika satu pekerjaan fix saja, saya lebih cepat bosan, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 8. Seberapa penting kita punya rencana yang terstruktur dan cara kerja yang rapi kayak peta liburan tadi untuk memastikan target Sarasia bisa tercapai? Seberapa penting kita punya rencana yang terstruktur dan cara kerja yang rapi untuk memastikan target Sarasia bisa tercapai? Kalau menurut saya itu penting sekali, karena itu adalah timeline. Jadi kita bisa mengatur apa yang akan kita kerjakan lebih dahulu dan membuat pekerjaan tersebut menjadi maksimal. Lalu nomor 9, bagaimana kamu akan bersikap dan mengambil peran untuk menjaga semangat serta motivasi tim di situasi seperti ini? Apa langkah konkret yang akan kamu lakukan?
karena tim saya merasa frustasi. Jadi menurut saya mungkin kita bisa menyempatkan untuk sedikit bersantai di tengah-tengah kita mengerjakan, seperti kita mendengarkan lagu atau kita berbincang ringan sambil ngobrol, terus sambil nyemil juga itu bisa membantu untuk merefresh otak kita, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 10. Apa kemungkinan dalam kolaborasi itu dan bagaimana cara kamu membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan-rekan di tim, terutama saat kalian harus bekerja sama yang intens untuk mencapai satu tujuan. Kalau menurut saya kepemimpinan itu dia itu bisa membantu rekan-rekannya, dia juga bisa membagi job desk sesuai apa yang bisa dilakukan oleh teman-temannya. Misal si A itu bisanya untuk membuat timeline, nah kita juga bisa menyuruh dia untuk membuat timeline, lalu kita mengikuti timeline tersebut. Jadi kita membagi sesuai proporsi yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita. Kita lanjut ke nomor 11. Bisa kamu ceritakan salah satu pengalamanmu ketika harus beradaptasi dengan peran atau tanggung jawab baru, bagaimana kamu menghadapinya dan apa yang kamu pelajari di sana? Pengalaman saya ketika harus beradaptasi dengan peran atau tanggung jawab baru. Kalau saya pribadi, saya sempat beradaptasi karena saya disuruh menjadi bendahara OSIS, dan cara saya untuk beradaptasi, saya lebih bertanya-tanya kepada senior saya apa yang harus saya lakukan, terus saya bisa apa aja. Saya lebih belajar hal baru karena saya dikasih tanggung jawab yang baru. Saya menghadapinya dengan senang hati dan sangat bersemangat sekali karena menurut saya itu adalah suatu momen yang pas untuk saya belajar. Jadi seperti itu. Lalu nomor 12 yang terakhir, bagaimana caramu tetap update dengan informasi dan teknologi terbaru di bidang yang kamu minati atau kerjakan? Dan apakah ada contoh ketika kamu pikir di luar kebiasaan atau out of the box untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan? Untuk teknologi terbaru di bidang yang saya minati, karena saya masih bendahara, jadi saya masih menggunakan Excel dan spreadsheet. Menurut saya itu sangat membantu, tapi terkadang saya juga membutuhkan hal yang cepat dalam menghitung keuangan. Jadi terkadang saya juga menggunakan beberapa AI yang membantu saya seperti Blackbox atau ChatGPT seperti itu. Lalu apakah ada contoh ketika kamu berpikir di luar kebiasaan atau out of the box? Saya pernah berpikir menyelesaikan seluruh anggaran dana saya dalam waktu sekitar 1 jam. Dan itu disuruh membuat 3 anggaran dana, tapi saya selesai. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.